Selamat datang kembali. Kali ini kita punya sesuatu yang spesial nih buat Anda. Kita mau coba menyelami sebuah distrik di Tokyo yang mungkin sering kelewatan dari radar Anda, Kanamachi di Katsushika. Betul. Ya, mungkin tetangganya Shibamata lebih terkenal ya. Tapi ternyata Kanamachi ini nyimpan banyak cerita tak terduga loh. Kita udah kumpulin macam-macam nih, mulai dari catatan sejarah lokal, panduan wisata yang agak tersembunyi, sampai ulasan kafe-kafe kecil yang unik. Jadi misi kita kali ini, bongkar cerita-cerita Kanamachi dari masa lalu, terus nemuin tempat-tempat istimewa yang mungkin bikin Anda mikir, wah, ada ya tempat kayak gini. Siap nih? Siap dong, karena Machi ini memang posisinya unik banget ya. Di ujung timur laut Tokyo, bener-bener mepet perbatasan sama prefektur Chiba, cuma dipisahin sama sungai Edogawa. Nah, dari dulu, lokasi strategis ini bikin dia penting. Gak cuma buat pertahanan, tapi juga buat ya jalur kehidupan sehari-hari warganya. Kita nanti lihat deh gimana jejak masa lalunya itu masih kerasa banget sampai sekarang. Wah, menarik ya, dari posisi geografisnya aja udah kayak ngasih petunjuk gitu soal ceritanya. Oke deh, mari kita mulai perjalanan waktu kita. Kita mundur ke zaman Edo dulu ya, di mana Kanamachi ini perannya krusial banget. Ini kita ngomongin soal pos pemeriksaan kan? Tepat sekali. Kita mulai dari Kanamachi Matsudo Sekesho. Ini pos pemeriksaan penting yang didiriin langsung sama Tokugawa Ieyasu loh, di awal tahun 1600-an. Fungsinya ini serius banget, ini salah satu garda pertahanan utama buat ibu kota Edo waktu itu. Garda pertahanan, berarti bukan sekedar pos biasa ya? Apa sih yang bikin dia sepenting itu? Gini, lokasinya itu strategis banget. Pas di jalur Mitokaido yang rame, dan persis di titik penyeberangan sungai Edogawa ke arah Matsudoshuku. Nah, tugas utamanya itu negain aturan super ketat yang namanya Iri Depo Deona. Iri Depo Deona? Apa itu? Itu artinya, mereka ngawasin ketat banget arus masuk senjata api ke Edo, dan yang nggak kalah penting, ngawasin arus keluar para wanita. Loh, kok wanita keluar diawasin? Kenapa jadi fokus utama gitu? Nah, ini strategi politik Tokugawa buat ngejaga kontrol atas para daimyo, para penguasa feodal itu. Istri sama anak-anak mereka itu wajib tinggal di Edo, kayak sandera terselubung gitu. Oh, jadi biar daimyonya nurut dan nggak macam-macam di daerahnya gitu ya? Pases, biar mereka nggak bisa kabur balik ke provinsinya, yang takutnya nanti malah bikin pemberontakan. Nah, di pos Kanamachi ini ada 4 petugas yang jaga siang malam nonstop. Ini nunjukin banget kalau Kanamachi dulu itu titik simpul yang vital banget. Wah, gila! Ketat banget ya? Saya jadi ngebayangin suasananya pasti tegang banget di sekitar pos itu. Susah pasti buat orang biasa bolak-balik. Tapi, di tengah keketatan itu, katanya ada tradisi nyebrang sungai yang malah awet sampai sekarang. Nah, ini dia kontrasnya yang menarik. Dan ini salah satu pengalaman paling khas Kanamachi, Yagiri no Watashi. Ini satu-satunya layanan perahu penyeberangan tradisional yang dioperasikan sama petani yang masih sisa di sepanjang sungai Edogawa antara Tokyo dan Chiba. Tunggu-tunggu. Ada pos pemeriksaan militer super ketat, ngawasin penyeberangan, tapi kok di saat yang sama, perahu petani malah dibiarin operasi. Gimana ceritanya itu? Bukannya kayak celah keamanan ya? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya ini nunjukin sisi pragmatisnya pemerintahan Tokugawa. Mereka sadar, ya meskipun kontrol politik dan militer harus kuat, roda kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama petani yang mungkin ladangnya kepisah sungai, itu harus tetap jalan. Perahu ini jadi kayak urat nadi buat mereka. Buat bawa hasil bumi, dagang, atau sekedar ya ketemu keluarga di seberang. Jadi kayak ada izin khusus gitulah, bukan cuma karena baik hati, tapi emang kebutuhan praktis. Oh, gitu ya. Jadi, Yagiri no Watashi ini lebih dari sekedar naik perahu biasa dong ya. Rasanya kayak jendela langsung ke masa lalu gitu. Tepat, pas Anda naik perahu kayu ini nyebrang sungai dari Shibamata, cuma beberapa menit kok. Anda tuh nggak cuma nikmatin pemandangan, Anda lagi ngerasain denyut kehidupan rakyat jelata di zaman Edo. Gimana mereka hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan besar, tapi tetap cari cara buat hidup sehari-hari. Sensasinya itu, unik banget. Dan perahunya sendiri udah jadi ikon budaya juga kan ya. Dengar-dengar sering muncul di film sama lagu.
Benar banget. Yagiri no Watashi ini sering banget muncul di film legendaris Otoko Watsurayo yang ceritanya kan emang di Katsushika situ. Terus, perahu ini juga diabadikan di lagu enka populer yang judulnya sama, Yagiri no Watashi. Jadi pas angin sungai niup, wah, Anda bisa sambil bayangin adegan film klasik sambil mikirin sejarah ratusan tahun. Pengalaman multilapis deh pokoknya. Oke, dari tepi sungai yang penuh cerita kontras itu, yuk kita geser dikit lebih dalam ke Kanamachi. Pengalaman di Yagiri no Watashi tadi kayaknya pas banget nih jadi pengantar buat tujuan kita berikutnya. Tempat yang usianya lebih tua lagi, dan bahkan pernah disinggahi sama sang shogun pendiri sendiri, kuil Kasai Jinja. Iya, Kasai Jinja ini sejarahnya panjang banget. Udah ada dari akhir zaman Heian, sekitar tahun 1185. Dulu, ini kuil utama atau Sochinju buat wilayah yang luas banget. Namanya kawasan Kasai atas dan bawah. Cuma, titik balik pentingnya itu pas awal zaman Edo. Dan ini ada hubungan yang langsung sama Tokugawa Ieyasu. Emang apa yang terjadi waktu Ieyasu mampir ke sana? Menurut catatan kuil nih, Ieyasu pernah mampir pas lagi dalam perjalanan. Terus dia dihibur pakai pertunjukan boneka lokal gitu, yang diiringi musik unik pakai seruling, drum, sama simbal. Musik inilah yang dikenal sebagai Matsuri Bayashi khas Kasai. Rupanya, Ieyasu ini terkesan banget dan seneng dengerin alunan musiknya. Dan katanya, gara-gara seneng itu, Ieyasu ngasih semacam hadiah atau pengakuan gitu ya? Betul. Buat apresiasi, Ieyasu ngasih hadiah 100 koku beras. Itu ukuran hasil panen zaman dulu. Sama ngasih stempel merah resmi kuil atau shuin. Nah, disinilah signifikansinya. Tindakan Ieyasu ini kayak semacam endorsement dari penguasa tertinggi, dampaknya luar biasa. Dampak kayak gimana tuh? Jadi kayak katalisator budaya gitu. Musik Kasai Bayashi yang awalnya mungkin cuma ritual lokal buat nenengin arwah para dewa, tiba-tiba dapat legitimasi dan jadi populer banget. Pengakuan dari shogun bikin musik ini terkenal ke seluruh wilayah Kanto. Bahkan, Kasai Bayashi sekarang dianggap sebagai cikal bakal atau nenek moyangnya banyak aliran musik festival lain di Kanto. Termasuk gaya Kanda Bayashi sama Fukagawa Bayashi yang terkenal banget itu. Ini nunjukin betapa gedenya pengaruh kultural keshogunan, bahkan di ranah seni pertunjukan. Jadi warisan musik ini masih ada sampai sekarang? Masih, meskipun ya sempat naik turun lah. Komunitas lokal berhasil ngidupin lagi, dan sekarang Kasai Bayashi udah diakui sebagai warisan budaya tak benda sama pemerintah metropolitan Tokyo. Jadi pas Anda ke Kasai Jinja, Anda nggak cuma lihat bangunan kuil kuno aja. Anda lagi ada di tempat lahirnya tradisi musik yang nyebar luas banget. Bahkan, Ieyasu sendiri sekarang diabadikan jadi salah satu dewa yang disembah di kuil ini, sebagai simbol kesuksesan gitu. Wah, luar biasa. Ada cara nggak buat pengunjung biar bisa ngerasain langsung jejak sejarah ini? Tentu aja. Coba perhatiin detail-detail di area kuil yang mungkin ada kaitannya sama Ieyasu. Terus kalau Anda datang pas waktu yang tepat, biasanya sih pertengahan bulan pas hari Minggu atau pas festival tahunan kuil, Anda bisa dengerin langsung alunan otentik Kasai Bayashi yang dimainin di panggung Kaguraden. Oh iya, jangan lupa juga cari Nadehebi sama, itu patung ular yang katanya bawa untung kalau dielus. Sama yang unik nih, cari Kirie Goshuin, cap kuil yang dibikin pakai seni gunting kertas Jepang kiri yang cakep banget, seringnya ada gambar Tokugawa Ieyasunya. Jadi pengingat hubungan spesial kuil ini. Dari kuil yang diberkahi shogun, kita pindah ke cerita yang lebih merakyat nih. Bahkan mungkin agak aneh ya. Ada kuil di Kanamachi yang terkenal karena patung Jizonya itu bodhisattva pelindung malah sengaja diikat pakai tali. Namanya Shibari Jizo di kuil Nanzouin. Kenapa bisa gitu ya? Nah, ini ceritanya seru. Legenda rakyat gitu. Sering dihubungin sama hakim legendaris dari zaman Edo yang terkenal bijak, Oka Echizen. Jadi ceritanya, ada pedagang kain kimono ketiduran di depan patung Jizo. Pas bangun, barang dagangannya hilang, dicuri orang. Terus hubungannya sama ngikat Jizo apa? Kasus ini nyampe ke Oka Echizen. Nah, dengan cerdiknya nih, Oka mutusin buat ngehukum patung Jizo itu. Dianggapnya lalai atau ngebiarin pencurian terjadi pas di depannya. Dia perintahin deh biar patung Jizo itu diikat pakai tali terus dibawa ke pengadilan. Hah?
patung dibawa ke pengadilan, ini kayaknya trik psikologis yang pinter banget ya. Nah, itu dia. Tindakan ini langsung bikin heboh. Warga pada dateng rame-rame mau nonton persidangan Jizo yang lagi diikat itu. Di tengah kerumunan itulah, si pencuri aslinya, mungkin karena ngerasa bersalah, takut atau gimana ya, akhirnya nggak kuat nahan diri, terus ngaku. Wah, legenda yang nunjukin kepercayaan sama keadilan dan kekuatan spiritual ya. Tapi praktek ngikat Jizo ini beneran ada di Nanzoin sampai sekarang. Beneran ada dan masih jalan terus sampai sekarang. Di kuil Nanzoin, lokasinya nggak jauh dari Taman Mizumoto yang adem itu, Anda bakal lihat patung Jizo yang seluruh badannya itu bener-bener ketutup lapisan tali jerami tebel. Itu hasil ikatan para pengunjung loh. Orang-orang percaya kalau dengan ngikat Jizo ini sambil berdoa, permohonan mereka bakal didengar dan dikabulin. Kepercayaannya macam-macam, mulai dari biar nggak kecurian lagi sesuai legendanya, terus ngusir sial, sampai bantu nemuin jodoh atau nyelesain masalah rumit lainnya. Jadi ini bukan cuma patung buat dilihat aja ya, tapi semacam ritual partisipatif gitu. Betul banget. Pengunjung bisa beli seutas tali jerami di kuil, terus ngiketin sendiri ke patung Jizo sambil ngucapin harapan mereka. Ini cara unik buat terlibat langsung sama tradisi rakyat yang usianya mungkin udah ratusan tahun. Pengalaman yang beda banget deh dari sekedar wisata biasa. Ada momen khusus nggak sih terkait tradisi Shibari Jizo ini? Ada satu momen yang spesial banget dan simbolis. Tiap malam pergantian tahun, tanggal 31 Desember, kuil ngadain upacara namanya Nawa Hodokuyo. Di upacara ini, semua tali yang udah miket Jizo selama setahun penuh itu dilepas, terus dibakar pakai api suci. Ini simbolnya ngelepas semua beban, masalah, energi negatif dari tahun kemarin buat nyambut tahun baru dengan bersih dan harapan baru. Momen ini juga jadi satu-satunya kesempatan langka buat ngintip wujud asli patung Jizo, sebelum nanti diikat lagi sama peziarah di tahun baru. Wah, bermakna banget. Dari cerita Jizo yang diikat, kayaknya pas nih kita belok dikit ke sisi Kanamachi yang manjain lidah sama mata sebelum kita ke ikon terakhir. Apalagi tadi nyinggung soal pedagang, jangan-jangan ada hubungan kuliner nih sama Shibari Jizo. Ada banget. Salah satu tempat yang wajib dicoba itu Ebisu Seika Honten, toko wagashi atau kue tradisional Jepang yang udah lumayan lama berdiri. Mereka terkenal banget sama mangan dorayakinya. Saking populernya di kalangan warga lokal, dorayaki ini dulu sering dijuluki dorayaki Shibari Jizo. Mungkin ya, karena lokasinya deket atau jadi camilan favorit abis berdoa di Nanzoin. Emang apa sih yang bikin dorayaki ini spesial? Katanya nih, isian pasta kacang merah atau angkonya itu pakai jenis kacang kedelai khusus dari Hokkaido namanya kaori. Yang unik, nanemnya pakai pupuk dari tulang ikan sarden. Jadi rasa angkonya khas gitu. Selain yang klasik, coba juga Miyuki Dorayaki. Ini varian pakai selai buah haskap, itu loh beri biru khas Hokkaido, plus ada mochinya. Tapi hati-hati, yang ini katanya cepet banget abisnya. Suasana tokonya sendiri, wah shitamachi banget, kecil dan anget rasanya. Selain wagashi, ada lagi suasana Kanamachi yang otentik banget yang bisa kita rasain. Ada dong, coba aja telusuri gang sempit namanya Kanamachi Sakaedori. Ini kayak lorong waktu ke era Showa. Jalan belanja kecil gitu, nuansa retronya kuat, pas di samping rel tunggal kereta Keisei Kanamachi. Di sini tuh banyak kedai minum kecil atau izakaya yang kelihatannya otentik banget. Kayak izakaya Yochan, Mochiaki Machan, atau izakaya Gosaburo, yang dindingnya pakai seng gelombang artistik gitu. Ada juga toko Shigemori Ningoyaki yang jual kue bentuk boneka sama Zaitaku Senbei, kerupuk mewah gitu. Suasananya beda deh pokoknya. Kalau tempat yang lebih modern atau unik gitu, ada juga nggak? Ada juga sisi itunya, Kanamachi. Ada Bicycle Coffee Tokyo, ini roastery kopi organik dari Amerika. Kafenya punya jendela yang ngadap langsung ke rel kereta. Jadi bisa ngopi sambil nonton kereta lewat dari dekat banget. Terus buat penggemar fashion vintage, bisa mampir ke Urchin, toko baju bekas, tapi koleksinya keren-keren. Atau, kalau Anda cari pengalaman kafe yang unik dan rela antre atau reservasi ya, ada wow. Aturannya emang agak ketat sih soal ngobrol sama foto, tapi kue sama parfum musiman mereka itu terkenal cantik dan enak banget. Wah, banyak juga ya pilihannya. Iya, atau bisa juga ke Bonjour, ini restoran sama kafe jadul gitu, pakai kopi siphon dan menunya banyak banget. Nuansa retronya dapat tapi lebih santai. Wah, ternyata banyak banget ya sudut menarik
Dari eksplorasi jalanan sama kafe ini, yuk kita menuju ke landmark terakhir kita. Sebuah bangunan yang mungkin wajahnya udah nggak asing lagi buat banyak orang, bahkan yang belum pernah ke Kanamachi sekalipun. Kita ngomongin soal menara pengambilan air Kanamachi Josuijo. Dibangun tahun 1941, menara ini bagian vital dari fasilitas penjernihan air Kanamachi yang nyuplai air bersih ke sebagian besar wilayah Tokyo. Secara fungsi, ya ini infrastruktur penting. Tapi bukan fungsinya kan yang bikin dia terkenal, lebih ke bentuknya ya. Benar, ciri khasnya itu atap kerucut hijaunya yang nyolok banget. Makanya dijuluki Tawariboshi atau topi runcing sama warga sekitar. Tapi, yang bikin statusnya naik dari sekedar bangunan fungsional jadi ikon budaya, itu karena dia sering banget muncul di dua karya legendaris Jepang. Karya apa aja tuh? Pertama, di seri film terpanjang di dunia, Otoko wa Tsuraiyo atau Sulitnya Menjadi Laki-Laki. Film ini kan identik banget sama Katsushika ya. Ceritanya Torasan yang selalu balik ke kampung halamannya di Shibamata. Nah, menara air Kanamachi ini sering jadi penanda visual di film. Muncul di latar belakang gitu, jadi simbol lanskap kampung halaman. Ngewakilin kepulangan, kesederhanaan, sama kehangatan suasana Shitamachi. Dan yang kedua, dari dunia manga ya? Tepat. Di manga super populer Kochikame atau kantor polisi Taman Kameari di distrik Katsushika, yang latarnya juga di Katsushika. Meskipun fokusnya di Kameari, pemandangan khas distrik ini sering digambarin. Dan menara air Tongariboshi ini salah satu elemen lanskap yang paling sering muncul dan gampang dikenali. Buat fans Kochikame, menara ini udah kayak teman lama deh. Jadi, menara air ini sendiri bisa dianggap hidden gem terakhir kita nih, terutama buat para penggemar budaya pop Jepang gitu. Bisa dibilang gitu. Buat Anda yang suka Otoko wa Tsuraiyo atau Kochikame, lihat menara ini langsung bisa jadi pengalaman ziarah suci atau Seichi-junrei. Lokasi paling bagus buat fotonya biasanya dari pinggir Sungai Edogawa. Karena nilai sejarah sama ikoniknya ini, Dinas Tata Air Tokyo bahkan tetapin dia jadi salah satu Tokyo Waterworks Landmark. Menarik banget ya, gimana sebuah infrastruktur utilitas biasa gitu bisa meresap dalam banget ke kesadaran budaya dan jadi simbol yang kuat. Iya, ini contoh bagus gimana budaya populer bisa ngasih makna baru ke ruang fisik. Menara Tongariboshi ini, buat banyak orang, udah bukan sekedar menara air. Dia jadi perwujudan visual dari nostalgia, kehangatan komunitas Shitamachi, sama ketenangan hidup sederhana nilai-nilai yang dijunjung tinggi di kedua karya itu. Justru karena dia bukan monumen megah, dia jadi simbol kuat dari kehidupan sehari-hari yang bertahan dan bermakna di tengah derasnya modernisasi Tokyo. Luar biasa ya. Dari pos pemeriksaan zaman samurai, alunan musik yang diberkahi shogun, Jizo yang diikat legenda, sampai menara air yang jadi bintang film dan manga. Ditambah lagi selingan dorayaki legendaris, jalanan retro, sama kafe unik. Penelusuran kita di Kanamachi ini benar-benar ngebuka mata deh. Kanamachi ini bukti nyata kalau di balik fasad kawasan pemukiman yang mungkin kelihatan biasa aja, sering banget kesimpan lapisan sejarah, legenda, sama budaya yang kaya dan mengejutkan. Tiap sudutnya itu nawarin cerita buat siapa aja yang mau berhenti sebentar dan lihat lebih dekat. Ini jauh lebih dari sekedar berita pembangunan mall baru kayak Mark East Kanamachi yang katanya mau datang itu. Setuju banget. Semoga percakapan kita hari ini bisa menginspirasi Anda buat menjelajahi Kanamachi atau mungkin sudut-sudut tersembunyi lain di lingkungan Anda sendiri dengan rasa ingin tahu yang baru. Selalu ada cerita di balik apa yang kelihatan. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Pas kita jalan ngelewatin Kanamachi yang modern atau tempat manapun lah yang kita tinggali, seberapa sering sih kita sadar kalau bisikan dari masa lalu, entah itu keputusan seorang shogun, legenda yang diceritain turun-turun, atau bahkan adegan dari film favorit kita, sebenarnya masih bergema di sana. Tanpa kita sadari, ikut ngebentuk suasana sama karakter tempat itu hari ini. Cerita tersembunyi apalagi yang mungkin kelewat, padahal ada pas di depan mata kita. Pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungin. Sampai ketemu lagi di penelusuran mendalam kami berikutnya ya.